Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk mengenali eh, apa ya jenis-jenis bibit pisang yang akan ditanam dan bagaimanakah bentuknya dan penyebutannya apa aja sih? Karena setiap bibit itu nggak sama ya. Ada tunas rebung, ada tunas daun pedang, ada tunas remaja, ada indukan dan juga ada banyaklah, nanti kita akan bahas ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, oke guys, kita masih di kebun barangan merah. Oke, nah ini saya akan memperkenalkan yang namanya jenis-jenis fase bibit pisang sendiri ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu. Nah, kadang-kadang ada yang menanyakan apa itu bibit pedang atau bibit pisang berukuran jenis pedang ya. Nah, jenis pedang seperti ini ya. Dia itu masih runcing kurang lebih rata-rata itu pedang itu sekitar 50 cm sampai 1 meter. Itu indukan yang bagus untuk ditanam untuk para petani ya. Jadi dia itu dari bawah besar ke atasnya itu mengecil. Nah, daunnya seperti ini, jangan salah ya. Nah, ini yang namanya daun pedang, itu potensinya bagus untuk ditanam dan juga hasil buahnya juga akan lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya, nah ini yang namanya bibit remaja ya. Nah, ini, nah ada juga bibit rebung. Nah ini yang namanya bibit rebung. Nah, antara bibit ketiga yang tadi ini bagus, semuanya ditanam bagus. Apalagi kalau pengen yang genja, pengen cepat buah, itu dipotong di sini. Potong jelas. Setelah dipotong baru kita tanam ya. Insya Allah nanti akan buahnya lebih cepat dan lebih genja lagi ya. Nah, kalau ini udah masuk ke dewasa ya, dia itu daunnya udah mekar ya, udah mekar. Kita mau nanti jelaskan lagi untuk bibit pisang yang kualitasnya menurut saya pribadi itu kurang bagus ya. Kalau dongkelan itu bibit-bibit yang sudah dari kecil tapi udah mekar. Nah, biasanya kalau yang kayak gitu itu kurang bagus ya. Nah, ini saya tanam semua dulu itu dengan bibit tunas rebung ya, tunas rebung yang udah saya pangkas ya, kurang lebih sekitar 20 cm sampai 15 cm. Nah, ini dan perkembangannya kalau ini maksimal ya lumayan. Ini kalau yang hitam ini enggak jadi masalah ya, itu bukan fusarium, itu juga bukan layu bakteri, tapi itu yang saya jelaskan itu tadi adalah yang namanya kutu kebul ya, sejenis itu. Dia itu menghisap yang ada nutrisi ada ya di daun itu, dan lama-lama kelamaan itu daun akan menghitam ya, seperti ini. Nah, daun tuh akan menghitam. Kita lihat lagi mana kutunya. Nah, di sini biasanya banyak tuh. Nah, ini ya, tuh banyak yang kecil-kecil juga putih-putih. Nah, dia itu menghisap nutrisi yang ada di daun, jadi sehingga dia itu menjadi bercak kuning dan langsung mengering seperti ini. Ini yang disebut dengan parasit ya, yang ada di bawah daun. Bukan layu fusarium, bukan layu bakteri, dan juga bukan jamur sigatoka ya. Jangan salah, karena ini adalah hewan, maka pemberatasannya kita menanganinya dengan insektisida, bukan dengan fungisida atau obat jamur, bukan ya. Oke. Nah, ini dia bibit yang kurang bagus seperti ini. Jadi dari masih kecil dia itu udah mekar seperti ini ya. Ini kurang bagus ya. Nah, ini seperti ini udah kecil udah mekar. Nah, logikanya gini guys. Kenapa dari kecil ini kita tidak disarankan untuk ditanam? Karena satu, yang namanya pohon itu, pohon pisang ya, ditanam diusahakan itu yang nomor satu adalah dia menjalankan akarnya dulu. Yang namanya didongkel atau pindah tanam atau dibongkar dari polybag itu rata-rata semua akan stres. Maka yang diusahakan itu bibit yang masih berdaun runcing, daun pedang, atau yang belum lebar seperti ini. Karena apa? Jika langsung dia pindah tanam, ditanam langsung, nantinya dia itu terlalu banyak beban yang dia pikul pikul yang dia rasakan. Jadi nanti dia itu untuk bangkitnya lagi itu susah ya guys ya. Jadi ini kalau diusahakan tanam bibit pisang itu yang bibit pisang daun pedang ya, daun pedang bagus dia itu.
Nah, tadi jadi kita udah jelaskan, satu tadi adalah bibit rebung, bibit remaja, bibit pedang, dan dewasanya kita ada ya nih di sini dewasa. Nih misalnya seperti ini ya, untuk bibit dewasa seperti ini. Kadang ada yang pesan seperti ini ya. Siapa yang biasanya pesan yang kayak gini? Nah, ini sepertinya ke sini ya. Ini jenis muli. Nah, ini buat kita apa itu namanya? Ilustrasi aja. Nah, biasanya ada yang pesan bibit seperti ini kurang bagus. Kalau menurut saya daripada ditanam kayak gitu, mending kita pangkas kurang lebih sekitar segini ya. Langsung kita tanam, nanti hidupnya itu akan lebih cepat, dia itu juga akan lebih bagus. Yang penting walaupun dia rendah langsung keluar daun yang lebar nggak jadi masalah. Yang penting dia itu akarnya sudah menjalar. Jangan bibit-bibit yang seperti ini ya, kayak tadi saya jelaskan, itu kurang bagus, perawatannya juga lebih ekstra. Nah, ini bibit-bibit yang udah masih kecil tapi udah ini ya, udah lebar daunnya. Makanya kalau untuk hidupnya dia stresnya agak lama biasanya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau yang bagus itu bagusnya yang seperti ini, kuncup. Kalau yang kulturan, nah, kuncup kayak ini bagus. Kalau ini pun nggak jadi masalah ditanam, yang penting satu ini kita potong. Nah, kita potong, kita potong, kita potong. Jadi dia itu tidak stres terlalu lama, baru kita tanam. Kalau bibit-bibit kayak gini ya, bibit polybegan. Oke. Nah, oke guys, jadi kayak gitu ya untuk memilih bibit pisang yang baik. Menurut saya itu ada 3 ya. Satu, rebung. Nomor 2 itu rebung yang penting banyak akarnya, dan umbinya itu udah tua ya, enggak terlalu putih gitu, jadi enggak gampang busuk gitu ya. Lalu keduanya itulah bibit remaja ya, rebung tapi yang agak remaja, yang agak tinggi, itu belum keluar daun pedangnya. Nah, itu. Lalu daun pedang ya, ada bibit yang daun pedang itu bagus juga, karena dia itu biasanya dari ukuran bawah sampai atas dia itu akan mengecil, mengerucut. Nah, salah satu bibit yang bagus seperti itu, kecuali jenis-jenis pisang yang kerdil-kerdil ya, itu biasanya dia itu 50 cm juga udah lebar, itu seperti kayak Mas Kirana, Morosebo. Yang penting kalau ibaratnya cari bibit tuh diusahakan walaupun dia bibit kecil mini, diusahakan yang bibit rebung ya, atau itu apa ya, daun pedang. Oke. Nah, oke, sekian dulu dari saya, Satrio Gagal Tenar dari Ciamis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.